terima kasih Imei. Selamat sore untuk semuanya. Seperti yang sudah kita informasikan tadi, kita punya special talk show hari ini. Tentunya dari Kantor Gubernur Sumatera Utara, saya Desi bersama produser saya Pak Peter Manopo akan membawa talk show kita selama 1 jam ke depan di special talk show. Topik kita hari ini, keberhasilan PON 21 Aceh Sumut 2024. Di mana seperti yang sudah kita ketahui ya, kita sudah selesai melaksanakan event yang cukup besar olahraga nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional PON 21 2024, di mana Sumatera Utara sebagai tuan rumah, dan untuk pembukaan kemarin sudah dilakukan di Aceh dan untuk penutupan dilakukan di gedung stadion utama ya, di Jalan Arteri Kuala Namu Deli Serdang. Cukup meriah kemarin acara penutupannya. Yang jelas ini kita mau sedikit ngobrol-ngobrol tentang keberhasilan PON 21 Aceh Sumut 2024, di mana Provinsi Sumatera Utara itu menempati peringkat 4 besar untuk perolehan medali, dan kontingen Jawa Barat itu di posisi puncak nomor 1. Tentunya kita sebagai masyarakat Sumatera Utara sangat bangga ya akan prestasi yang sudah diperoleh atlet Sumut di PON 21 2024. Dalam penyelenggaraan ini kita menjadi tuan rumah, ya bisa dibilang sukses dan cukup baik. Untuk materi spesial talk show ini, keberhasilan PON 21 2024 Aceh Sumut ya, kita sudah menghadirkan narasumber yang tentunya kompeten di bidang masing-masing. Tentunya di sore hari ini kita sudah bersama ada PLT Kadispora Sumut, Bapak Insinyur Haji Muhammad Arman Effendi Pohan MSI. Selamat siang Pak. Selamat siang pemirsa, selamat siang Gus. Gimana Pak, kesibukan tadi ya? Ya, Habis rapat tadi ya Pak ya? ya. Oke. Selain PLT Kadispora Sumut, kita juga menghadirkan Ketua KONI Sumut, Bapak John Ismadi Lubi. Selamat siang Pak. Selamat siang, salam olahraga. Salam olahraga. Ada produser saya Pak Peter Manopo. Pak Peter Manopo. Selamat siang Des, Salam selamat siang olahraga Pak juga Pak. Effendi, selamat siang Pak John. Terima kasih banyak sudah bersama Kardopa di siang hari ini. Terima Di kasih. tengah-tengah kesibukan Bapak-Bapak Iya, ini ya. betul. Oke. Pak, kita mau ngobrol tentang topik kita ini, keberhasilan PON 21 Aceh Sumut 2024. Kita ke Pak Kadis dulu ini, PLT Kadispora Sumut ya Pak ya. Gimana sejauh ini menurut Bapak tentang PON 21 2024 yang dilaksanakan di Aceh dan kita Sumatera Utara sebagai tuan rumah. Dari segi keberhasilan dan pelaksanaan khususnya di Sumatera Utara bagaimana nih menurut Bapak? Baik, pertama terima kasih Kardopa telah mengundang kami, saya dan Pak John dalam acara ini dalam topik keberhasilan PON 21 tahun 2024. Menjadi spesial hari ini dilaksanakan kita kegiatan ini di Gedung Heritage Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, salah satu bangunan cagar budaya Sumatera Utara, dan tempat inilah tempat manajemen pelaksanaan PON 2024 itu dilaksanakan. Oke. Baik, saya kembali ke pertanyaan tadi, apakah pandangan tentang komentar sebagai tuan rumah dalam keberhasilan PON 2024. Semuanya bersyukur alhamdulillah PON tuntas diselenggarakan, endingnya masih membekas sampai sekarang, dan saya yakin akan menjadi catatan sejarah bagi kita semua pelaku dan terlibat dalam PON ini. Keberhasilan penyelenggaraan PON yang paling mendasar adalah semua pertandingan dapat dilaksanakan. Semua nomor pertandingan dapat dilaksanakan, tidak ada yang gagal, dan semua terlaksana sesuai rencana. Ini hanya salah satu indikator dari keberhasilan PON 21 2024 sebagai ajang olahraga multi-event. Keberhasilan PON juga harus didukung oleh pendukung strategis tentang kualitas yang paripurna, memiliki venue, logistik, IT, kemudian ada marketing, ada media, ada broadcast, kalian bagian dari itu, dan hingga juga ke closing ceremony. Dinamika pelaksanaan PON 21 2024 khususnya di Sumut sangat menyita perhatian kita Sumatera Utara, bahkan nasional. Oke. Tak ada yang mudah, penuh dinamika dan tantangan. Dalam banyak kesempatan Pak PJ Gubernur Sumatera Utara, Pak Agus Fatoni selalu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua warga Sumut di peran manapun dalam PON ini, dalam kedudukan apa dalam PON ini, yang menyebabkan semua kendala, semua dinamika itu bisa diatasi. Bekerja tanpa lelah dan berakhir dengan kegembiraan. Sekali lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Keseluruhannya berjalan lancar dan aman gitu ya Pak. Tapi tentang prestasi sedikit mungkin Bapak ada mengapresiasi untuk para atlet kita, posisi keempat loh kita Pak untuk perolehan medali. Posisi keempat ini adalah puncak prestasi yang kita samai di PON ketiga tahun 53 Bang.
Sejak tahun 53 sampai tahun 2024 inilah posisi paling tinggi yang dicapai oleh Sumatera Utara, Sumatera Utara. menyamai sewaktu tuan rumah Oke. tahun itu. Dan itu adalah bagian dari Pak Ketua KONI membina cabur-caburnya. Gimana nih Pak Ketua KONI? Baik, selamat siang para pemirsa, para pendengar Kardopa ya. Suksesnya suatu PON itu sebenarnya parameternya adalah pertandingan. Karena PON adalah kumpulan pertandingan cabang olahraga yang selalu dibilang multi event. Jadi di Sumatera Utara saya sebagai peserta, kebetulan saya sebagai peserta, Oh, oke. melihat 34 cabang olahraga yang dipertandingkan tidak ada masalah. Tidak ada Tidak ada masalah. kendala, semuanya berjalan sempurna. Oke. Bahkan beberapa venue cabang olahraga menghasilkan pemecahan rekor baik nasional maupun rekor PON. Mhm. Kan ada Inilah cabang baru itu Pak, ya, Jiu-Jitsu baru kan? ya contohnya cabang olahraga atletik, renang, ini kan pada pemecahan rekor oleh atlet-atlet Sumatera Utara dan atlet dari provinsi lain. Jadi sukses PON itu harus kita nilai utamanya dari 34 cabang yang dipertandingkan itu. Baru fasilitas yang lain, pelayanan segala macam. Tapi ukuran suksesnya satu PON itu adalah PON itu menghasilkan prestasi atlet. Dibuktikan dengan pecahnya rekor nasional maupun rekor PON. Rekor PON. Itu ukuran kami sebagai peserta PON. Yang lain itu masalah non teknis saja. Oke. Berarti kita berhasil ya Pak, 5 besar kita di posisi Dan keempat. alhamdulillah target KONI Sumut sebenarnya masuk di 5 besar. Ya, tapi Pak PJ Gubernur waktu itu mentargetkan harus bisa masuk di 4 besar. Dan alhamdulillah Masuk gitu. perjuangan atlet Sumatera Utara beserta seluruh komponen olahraga kita berhasil menempatkan Sumatera Utara pada posisi keempat. Memang yang 3 besar di atas ini sulit kita kalah. Iya sih. Iya, ini Oke. Jabar, DKI, Jatim itu hampir 60% medali udah diborong mereka duluan. Jadi kita memang target kita adalah 5 dan saya memang sebetulnya hati saya dari awal begitu melihat kekuatan lawan yang bertumpu di 3 provinsi, kita yakin kita bisa memenuhi target dari Pak Gubernur. Ya, tentunya sebagai tuan rumah Pak John, kita bangga dengan prestasi dari atlet-atlet kita meraih 4 besar. Tapi sebelumnya, apakah ada target yang dibebankan setiap cabang olahraga? Misalnya tinju, kemudian cabang olahraga lain yang dalam prestasinya meningkat dibandingkan pada PON sebelumnya. Semua yang bertanding harus punya target. Oke. Tidak mungkin kita tidak punya target. Target adalah cita-cita, pencapaian. Makanya kita ada target awal, target dari cabang olahraga. Kemudian KONI melakukan evaluasi terhadap target ini, maka keluarlah target KONI. Target KONI tadinya medali juga kita targetkan pokoknya 100 medali emas. Tapi saya punya ukuran minimal. Sebetulnya rate kita minimal di 70 medali emas. Kalau sudah dapat 70, saya yakin kita sudah ada di posisi 5. Itu target awal. Tapi dengan berjalannya waktu tentu kita selalu evaluasi. Kalau di olahraga ada namanya sport intelligence juga. Jadi ini kita kajian kita juga sangat mendalam. Akhirnya kami target kita emas itu adalah antara 70 ke 80. 70 ke 80 itu di saat sebelum PON mulain, kita udah evaluasi. Kalau ini kita dapat, kita bisa masuk di posisi 4 sesuai dengan target yang dibebankan kepada kami oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan alhamdulillah sebetulnya kita jangan melihat hanya target itu saja. Dari 34 cabang olahraga yang ada di Sumatera Utara, ada 4 kita jadi juara umum. Ini kan jadi ukuran tersendiri. Cabang olahraga, umpamanya cabang olahraga yang juara umum tuh yang pertama drum band, kemudian dansa, kemudian barongsai, satu lagi biliar. Nah, ini kan kita sudah punya, satu lagi bukan biliar, sorry, bowling. Kenapa kita baru pertama kali jadi juara umum bowling? Karena disiapkannya sarana prasarana bowling yang ada di Dispora Sumatera Utara. Belum lagi yang peringkat 2. Yang peringkat 2 kita seperti wusu. Kita wusu itu dari 15 provinsi ada 7 provinsi yang meraih 7 medali emas. Jawa Timur ranking 1, 7 emas. Kemudian ranking 2-nya Sumut juga 7 emas, ranking 3-nya Jateng 7 emas. Hanya perbedaannya di perak. Di perak. Jadi Emasnya itu sama di ya, ranking Pak? 2. Biliar juga begitu. Kita selisih perak dengan DKI. Kita masuk di ranking 2.
Sebenarnya target saya tadinya WUSU biliarnya adalah juara umum juga. Jadi itu mesti kita perhatikan juga. Ada beberapa cabang olahraga kita yang mencapai jadi juara umum PON. Juara umum PON memang berat kita dapat, tapi juara cabang olahraga tentu bisa kita peroleh. Oke, terbukti kita berhasil di beberapa cabang ya Ternyata Pak ya? kita beberapa cabang dapat juara umum, yang lainnya ranking 2, ranking 3 masih cukup banyak kita. Iya. Medali emas kita juga melampaui target nih Pak, 100-an Medali juga. emas kita sebetulnya 79 itu ya kalau kita lihat target kita kalau umpamanya 100 harusnya memang tercapai. 79 Hmm, emas dengan 59 perak ini kan final. oke. Artinya ada 79 ditambah 59 orang masuk final. Hmm. Itu sebenarnya kalau semuanya berhasil udah berapa Mas? 120-an. Oh, oke. Tapi saya hitung memang kalau 100 di bawah 150 ya karena Jatim itu cuma 120 Jatim Ya. itu ya. Yang lain di atas kan udah hampir 200 Masnya. Ya. Mungkin itu, tapi saya bersyukur seluruh atlet memang berjuang maksimal untuk meraih prestasi dan kita bisa buktikan kepada pemerintah sukses kedua dari PON itu adalah sukses prestasi. Sukses Kalau sukses prestasi. 5 sukses yang dicadangkan gubernur adalah sukses penyelenggaraan yang menilai adalah semuanya ya. Mm-mm. Sukses prestasi ini kan kami yang berjuang nih. Dan Oke. itu dapat yang ketiga sukses Administrasi. administrasi Administrasi. itu nanti bisa dinilai. Yang keempat sukses pemberdayaan ekonomi rakyat jelas Ya. itu udah sukses. Jelas ya, Pak. Mana kalau kita lihat bagaimana ekonomi rakyat yang ada di Bergulir. apa Daerah namanya Desa itu? Sena. E-sport, E-sport. itu. Hmm. Sore kita datang udah nggak ada lagi jualan apa-apa di Udah situ. laris manis ya, Pak. Baru yang terakhir sukses pemberdayaan sarana prasarana pasca PON itu tugas Bapak Iya. Pohan itu nantinya. Oke, tugas Bagaimana? Pak Pohan. Jadi Nah, ini memang kita balik lagi ke Pak banyak Pohan. masalah yang ada, tapi Bahkan yang begitu ke pun depan juga harus kita bagaimana Iya. kita merawat ini gedung-gedung Betul. ini. Nah, itu Iya. benar. Sayang Pak udah dibangun Ada bagus-bagus. beberapa PON Mm-mm. yang hasilnya ya tidak maksimal gitu. Kita lihat PON Mm-mm. Riau banyak gedungnya Hmm. terbengkalai, PON Kaltim begitu juga. Hmm. Kalau PON kemudian PON Papua kita nggak tahu. Palembang. Kalau Palembang karena ada di sana Asian Games Asian kemarin, Games, akhirnya ya. semua dibenahin dan sekarang mereka Dibenahin. sudah sangat maksimal, Iya. sudah sangat bagus. Oke, di oke. Sumatera Selatan. Mana tahu bisa dipakai untuk event-event selanjutnya ya Pak Ya, punya kita dengan ini. adanya sarana prasarana ini tentu pembinaan ke depan harus lebih intensif. Kalau kita Mm-mm. lihat PON yang akan datang cuma 40 cabang olahraga. Hmm. Kalau PON Oh, oke. sekarang ini totalnya Aceh Sumut ada 67 Oh, cabang, oh, oh, benar. 65 cabang olahraga. Mm-mm. Ya, kemudian PON yang akan datang cuma 40 dan diutamakan nomor-nomor Olimpik, maka kita harus lebih siap lagi. Mempersiapkan ini bukan Oke, gampang. oke. Kita carilah cabang-cabang olahraga Olimpik yang memang medalinya banyak seperti atletik, renang, Atletik. apalagi senam. Ini kan banyak. Kita harus Mm-mm. mulai fokus ke sana. Atletik kita sudah cukup bagus loh. Baru ini kita dapat 6 medali emas. Yang lalu di PON yang lalu kita di Papua 3 medali emas, sekarang bisa 6. Saya targetkan mereka PON yang akan datang kali 2 lagi. Kalau dapat 12, Ya. sudah Oke. juara umum di cabang olahraga Iya. tersebut. Jadi Ya, berarti bagus ya. targetnya nanti di NTT dan Nah, NTB iya. ya. Ini ujian bagi kita. Karena Oke. mempertahankan jauh lebih sulit daripada Benar, merebut. Betul. mempertahankan jauh Iya, lebih sulit iya. itu Pak ya. Merebut. Tapi kalau kita lihat sendiri PON 21 Aceh Sumut ini Sumatera Utara banyak menghadirkan cabang-cabang olahraga baru ya Pak? Jadi memang itu ada waktu itu bidding segala macam, kita bisa menampilkan cabang-cabang unggulan kita. Oh, Cabang-cabang oke. unggulan kita dengan nomor yang banyak itu keuntungan kita sebagai tuan rumah. Mm-mm. Tapi kita tidak melupakan juga cabang-cabang Olimpik. Maka saya bilang tadi atletik kita dari 3 bisa naik ke 6. 6 itu peraknya pun sudah ada 4. Ada 6 peraknya ada 4. Berarti udah 10 tuh finalis kita kan. Hmm. Demikian Oke. juga cabang wushu itu 7 medali emas. Nanti tetap dipertandingkan karena nanti di NTT NTB basicnya adalah Olimpik ditambah 2 itu wushu dengan silat wajib dipertandingkan. Oke. Ditambah beberapa cabangnya. Iya. Ini yang harus kita dari sekarang mempersiapkan. Artinya per 1 Januari Pak Pohan ini harus mempersiapkan kekuatan Sumatera Utara kembali untuk bisa mempertahankan minimal peringkat 4 ini. Iya. Oke. Jadi Atau memang bahkan bisa naik ya Pak Peter ya. iya, sangat tergantung juga dari bagaimana peran pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten kota di Sumatera Utara kan Pak? Makanya saya bilang begini ya, Hmm. kenapa Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu kuat? Iya. Hmm. Jawa Barat tuh punya 25 kabupaten kota. Oh, Oh, oke. Yang anggaran APBD untuk olahraganya di kabupaten kota tuh nggak ada yang di bawah 20 miliar. hmm. Akhirnya mereka terbentuklah atlet itu di tingkat kabupaten kota. Jadi provinsi tinggal mengambil. Kita di sini ada 33 kabupaten kota.
Masih ada kabupaten kota yang anggarannya cuma 100 juta setahun di olahraga. Ini bagaimana bisa mereka Jadi berkontribusi? ini menjadi bagian dari Pak Effendi ya Iya. dan Memang Pemprov lah. Bagaimana? membina atlet yang prestasi itu tidak berbalik tangan, Pak. Iya, Oh, Ada oke. proses, mulai ada Ada proses proses. kelompok betul. umur sampai dengan nanti yang tingkat Iya. prestasi. Jadi Bapak mau jadi atlet lari 10 detik per Hmm. 100 meter itu tidak bisa 2 bulan, 3 bulan. Itu perlu latihan 3 tahun. Iya. Proses Jadi panjang ya juga memang Pak ya. harus ada keterlibatan pemerintah kabupaten, apakah provinsi membina atlet-atlet ini melalui KONI dan cabornya yang berkesinambungan. Kalaupun ada sekarang yang lari di atas 10, penggantinya siapa itu juga harus sudah dipersiapkan dari awal. Yang saat ini mungkin dia dapat emas, 4 tahun yang lalu mungkin sudah lewat masa golden Iya, age-nya. Oh, Bisa betul. jadi masa pembinaan kejayaannya gitu. masa Iya. kejayaannya bisa jadi karena Oke. prosesnya kan di 4 tahun. Oke. Tapi Pak, kalau ngomongin tentang peran pemerintah, sejauh ini peran pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Baik. event nasional ini bagaimana, Pak? Jadi sering kita sampaikan bahwa PON ini bukan milik pemerintah. Oh, oke. PON ini bukan milik pribadi-pribadi, PON ini adalah milik kita semua. Namun demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyadari betul bahwa posisi Provinsi Sumatera Utara menjadi pengemban amanah besar ini. Makanya PB PON dipimpin orang nomor 1 di Sumatera Utara. Ketua Umum PB PON itu adalah Gubernur Sumatera Utara, Bapak Fatoni. Kami menyadari bahwa amanah warga Sumut ini harus ditunaikan. Atas kesadaran itu, Provinsi Sumatera Utara mengambil inisiatif, ya, mengambil tanggung jawab penyelenggaraan, baik itu manajemen, pembiayaan, koordinasi internal, eksternal, yang vertikal dan horizontal. Oleh karenanya dalam PB PON ini Pak Gubernur melibatkan semua Forkopimda, mulai dari Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan seluruh Forkopimda dan juga kabupaten kota agar ini bisa dilaksanakan bersama-sama. Oke. Berarti peran pemerintah cukup berperan penting di sini ya, Pak ya. Walaupun ini bukan milik pemerintah, Ya, tapi milik kita tugas atau semua. tanggung jawab Iya. kita semua. Oke. Milik kita semua. Milik Tapi kita semua. Pak Effendi, tentunya ada peran serta masyarakat juga kan. Betul. Sukses tidaknya sebuah event olahraga sangat tergantung juga Iya. partisipasi dari masyarakat, Ya. khususnya di Sumatera Utara. Ya. Gimana pandangan Pak Effendi tentang partisipasi masyarakat? Dukungan masyarakat saya atas Iya. nama PB PON pertama, Pak Gubernur juga pertama pada kesempatan ini untuk kesekian kalinya sering kita sampaikan bahwa salam hormat dan apresiasi kepada masyarakat Sumatera Utara. Partisipasi kita semua memudahkan jalannya PON ini menjadi sukses dengan berbagai peran kita masing-masing. Konektivitas Sumut, keamanan, keramahan, pelayanan masyarakat juga kepada para tamu kita, ya, telah nyata dan jadi kenangan kepada semua delegasi yang datang ke Sumatera Utara. Makanya salah satu quote-nya adalah "Will never forget, PON 21 2024 Sumatera Utara will never forget, will never be the same." Tidak akan terlupakan dan tidak akan yang menyamainya. Kepada individu dan para corporate, terima kasih atas perannya selama ini dalam memberi sponsorship, dan juga kepada relawan-relawan PON yang saat ini sudah ditorehkan 82.000 lebih volunteer dan sudah masuk dalam rekor muri. Singkat kata, PON Sumut telah menjadi momentum bagi kita semua dalam kesetiakawanan sosial yang nyata untuk Sumut yang lebih baik. Oke, sesuai dengan tagline-nya PON nih Pak, bersatu kita juara. Oke, baik pendengar Kardopa, saya mau ingatkan kembali untuk talkshow spesial kita bisa disaksikan live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, selamat sore, kembali lagi di spesial talk show kita langsung dari Gedung Heritage PB PON, Kantor Gubernur Sumatera Utara. Masih bersama PLT Kadispora Sumut dan Ketua KONI Sumut ya. Kita lanjut nih, Pak Peter ada yang mau ditanya dulu atau gimana? Silakan. Ya tentunya kita masyarakat Sumatera Utara bangga dengan pelaksanaan PON ke-21 ini. Walaupun ya ada pepatah mengatakan setiap pesta itu ada riak-riaknya. Tapi kita juga bangga karena kontingen-kontingen yang hadir dari 37 provinsi semuanya merasa senang berada di Sumatera Utara. Seperti kata Pak John tadi, tingkat keberhasilan itu dari keberhasilan atlet kita ya Pak ya. Sehingga kenangan ini kan akan dibawa terus ya. Apalagi kontingen juga
dibawa berwisata ke Danau Toba, Heeh. melihat indah alamnya Danau Toba. Nah, Pak Oke. John dan Pak Effendi, tentu ini menjadi bagian dari kita semua untuk mengevaluasi jalannya PON kemarin. Dari segi keberhasilan kita berhasil. Dari segi prestasi kita juga prestasi. Tapi mungkin ada sesuatu yang bisa Pak Effendi menyampaikan ke publik tentang bagaimana ke depannya, tentang bangunan-bangunan venue yang sudah dibangun. Yang sudah dibangun gitu. Apakah nanti menjadi milik Pemprov Su atau apa yang akan digunakan oleh para pegiat-pegiat olahraga, atlet dalam memanfaatkan venue-venue ini? Baik, Silakan Pak. makasih Pak. Pertanyaan tentang venue ini sangat bagus dan penting. Iya, Siapa yang mengurusnya? betul. Siapa yang merawatnya? Benar. Dan penggunaannya ke depan? Secara singkat, venue PON kecuali yang kita sewa dari Iya. beberapa tempat, ini semua adalah aset pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan melekat kepadanya tanggung jawab dan pengelolaan dan pemanfaatan dan perawatannya. Berkaca seperti yang dikatakan Bang John tadi dari pelaksanaan PON-PON yang di tempat lain, apakah itu Kalimantan Timur, di Papua, di Riau, dan yang lain-lain, bahkan sejak awal 1 dari 5 misi tadi adalah pemanfaatan venue pasca PON itu menjadi prioritas kita. Banyak yang bilang membangun itu lebih sulit daripada merawat dan memanfaatkannya jauh lebih sulit. Jadi dalam program legacy yang digagas oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dituangkan dalam master plan kita di awal dulu, master plan PON bahwa menempatkan venue sebagai epicentrum event. Ya, sebagai event. Sudah dimulai sejak perencanaan dan bukan tentang venue baru saja. Venue-venue yang lama juga masuk dalam renovasi menjadi atensi PB PON. Gedung olahraga, tempat silat dan kickboxing apa Bang? Gedung olahraga veteran itu. Ya, GOR dulu ya. Veteran itu adalah dipakai pada PON ketiga tahun 53. Dan tahun 2024, 70 tahun kemudian, kita gunakan kembali. Artinya, PB PON dan kita semua sini mewariskan apa yang sudah dilakukan tahun 53, kita rawat dan kita gunakan kembali. PB PON Provinsi Sumatera Utara sedang mendetailkan, Pak. Saat ini saya di Dispora sedang membuat KAK untuk bagaimana pengelolaan venue-venue ini ke depan. Dalam kajian akademis, kajian ilmiah, dan kajian ekonomi. Hari ini setelah PON ditutup, venue adalah warisan yang harus bisa dimanfaatkan, dikelola, dan dirawat untuk yang utama menjaga kesinambungan pembinaan olahraga di Sumut. Dan dalam jangka panjang memastikan prestasi olahraga Sumut tetap menjulang. Khususnya sport center adalah kawasan yang diwariskan, harus dilihat bukan sebagai tempat perspektif olahraga, tapi Sumut Sport Center di Sena diharapkan menjadi epicentrum baru di Sumut untuk aktivitas tourism, untuk aktivitas kreativitas, dan juga kita inginkan menjadi kawasan sport center dan economic business center. Tentang hal ini nanti mungkin lain topik kita bisa. Boleh, Pak. Tentang Saat ini masih ditutup sementara ya Pak? Karena jalan infrastruktur kawasannya masih dalam pengerjaan oleh Kementerian PU sampai dengan akhir Desember. Nah, makanya tadi saya juga sudah diskusi dengan salah satu stakeholder penting, Pak John, sebagai Ketua KONI. Dalam waktu dekat kita akan lakukan kajian ilmiah, kajian akademis, dan juga kajian ekonomi. Bagaimana semua yang aset Pemprov ini dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memajukan olahraga di Sumut. Ya. Berarti Pak John akan diikutkan KONI Sumatera Utara untuk bersama Pemprov Su melihat, mencermati venue-venue yang sudah ada dan bahkan yang akan dibangun lagi. Gimana Pak John? Memang tadi betul, merawat jauh lebih sulit daripada Jauh lebih membangun. susah, benar Pak. Ya, apalagi memanfaatkan. Jangan sampai nanti salah kelola, akhirnya ini tidak sesuai dengan target dan tujuan kita sebagai cita-cita kita dulu menjadikan sport center itu sebagai sport center sekaligus sebagai tourism ya. Ya. Kalau kita lihat lahan kita yang di sana, ini banyak bisa dimanfaatkan. Olahraga banyak, bukan hanya gedungnya, lintasan jalannya. Saya sudah bilang sama anak-anak Ikatan Motor Indonesia, itu jalan panjangnya itu bisa dibuat untuk drag race, Ya, bisa benar. drag bike. Balap ya. Kemudian bagaimana kalau kegiatan olahraga kita pusatkan di sana?
Kalau Mmm. start di kota, finish di sana itu kan juga memasyarakatkan olahraga, bagi apa yang sudah disiapkan pemerintah. Makanya saya sarankan kepada Kadispora supaya jangan salah mengambil keputusan. Di dalam Oke. pengelolaan sarana prasarana ini banyak contoh yang tak baik, tapi lebih banyak lagi contoh yang Yang baik yang baik. bisa kita gunakan. Bisa gitu kan. Sehingga nantinya target kita sarana olahraganya betul-betul bermanfaat untuk perkembangan olahraga khususnya Sumatera Utara. Kan Tapi cukup Pak luas John, itu ya, Pak, ya? jadi pertanyaan, siapkah KONI Sumatera Utara untuk memanfaatkan itu? Kalau KONI Sumatera Utara dengan segala cabang olahraganya pasti siap. Kita bilang kalau kita tanya itu ada namanya martial art. Kita ada Martial. 16 cabang olahraga bela Mmm. diri. Ini kalau 1 bulan 1 kali aja buat, ini kan Tanding ya. sudah satu hal yang bagus ini. Berarti tiap bulan bahkan kalau bisa di sana tiap minggu ada event yang bisa Ada digunakan. event ya. Demikian juga stadion sepak bola kita. Iya. Nanti yang mana lolos ke Liga 1 tentu menjadi home base-nya. Ini kan jadi suatu kegiatan yang besar. Demikian juga Stadion Madia. Stadion Madia ini adalah yang terbaik di Indonesia saat ini. Kalau kita tidak main-main loh merawatnya ini. Demikian juga gor volley. Gor volley mungkin bisa jadi multifungsi juga. Iya, Dengan benar-benar. diolah sedikit bisa jadi basket, bisa jadi segala macam cabang olahraga permainan bisa dibuat di sana. Makanya kajian ini betul-betul hati-hati dan kita buat dengan perhitungan yang matang sehingga nantinya itu bisa bermanfaat, terutama bagaimana persiapan KONI Sumut untuk PON berikutnya. Makanya tadi sesuai dengan pertanyaan, apa evaluasi? Saya lagi menyiapkan 2 evaluasi. Satu evaluasi untuk prestasi Sumatera Utara pada PON berikutnya. Mhm. Kita harus kaji cabang olahraganya apa di sana, bagaimana pengembangannya. Juga saya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Cabang olahraga apa yang masih punya kesenjangan terhadap pemilihan atlet, cabang olahraga apa yang penjuriannya belum transparan. Ini kita akan buat kajian sehingga dalam pemilihan 40 cabang olahraga di NTT NTB nanti bisa betul-betul terseleksi. Jangan lagi dipertandingkan cabang olahraga yang hanya bagi-bagi medali gitu. Ya, terutama cabang bela diri. Ya, ini kita rawan loh cabang bela diri ini nomor-nomor seninya. Nggak ada kok di Olimpiade itu nomor seni. Saya nggak tahu nih Pak Pohan ini orang taekwondo nih kan. Apakah di Olimpiade ada pomse di Olimpiade? Nggak ada, setahu saya nggak ada. Yang ada Jadi di sana ukurannya kyo adalah prestasi ya? ya ukurannya prestasi. Sehingga cabang olahraga yang memang aturannya Olimpik, ya nomor Olimpik aja yang dipertandingkan. Cabang olahraga di luar Olimpik tidak boleh melebihi jumlah nomor Olimpik. Nah, ini supaya nanti ada pemerataan pembinaan di Indonesia. Saya sudah bicara dengan Ketua KONI Pusat dan mungkin akhir Oktober kita akan melakukan evaluasi dengan seluruh peserta PON. Artinya seluruh KONI se-Indonesia akan kumpul, kita evaluasi cabang per cabang ini, yang mana yang mesti kita pertahankan, yang mana yang mesti kita ya degradasi lah untuk tidak dipertandingkan di PON. Oke, Oke. ini terkait para atlet yang sudah berprestasi nih Pak. Kita dapat posisi keempat dah, alhamdulillah nih ya Pak, untuk perolehan medali. Bagaimana untuk para atlet, para pelatih, ada dapat bonus yang disiapkan Pak? Ya Pak Gubernur dengan Pak Pohan ini sudah minta data dari kita. Oh, Oke. udah ya. Sudah minta usulan dan kami sudah usulkan bahwasanya dari 79 emas, 59 perak, 116 perunggu, Perunggu. ini total orangnya lebih 300 orang ini. Karena emas 79 ini orangnya bisa menjadi sekitar 100 lebih. Karena ada nomor-nomor bergu. Iya, oke. Nah, tentu tidak sama ya. Kalau emasnya sekian, tentu emas berdua beda, bertiga dan seterusnya. Kami sudah bikin kajian, kami sudah ajukan kepada pemerintah dan insya Allah nanti tanggal 13 ini kita melakukan upacara pembubaran kontingen, mengembalikan Pataka Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara. Di situ kita minta Pak Gubernur akan memutuskan apa bentuk apresiasi kepada prestasi atlet Sumatera Utara pada PON Iya. kemarin. Jadi berarti sudah diusulkan. Sudah diusulkan. Tinggal menunggu. Ya, biarlah Pak Gimana? Gubernur yang mengumumkan. Gubernur yang mengumumkan itu. Gitu ya. Oke. Kira-kira dapat bonus apa ini ya Pak? Iya. Masih nunggu nih Jadi para belum- atlet nih. belum bisa dibocorkan Belum ini. bisa. Nanti Pokoknya yang kita ke- usulkan kejutan. atlet dan pelatih. Atlet Iya, dan Pengurus pelatih. nggak boleh. Oh, oke. Pengurus tidak boleh. Pengurus Atlet dan pelatih. kewajiban. Nah, berarti atlet ukurannya apakah medali yang dia peroleh 1, 2, 3
Tetap. Jadi, kalau dia dapat 3 medali emas per orang, 3 ya kali. 3 kali dia dapat. Tiga. Oh, ngitungnya Karena gitu. kita ada dari total ini ada beberapa atlet yang meraih lebih dari 1. Ada. Contohnya ada yang 3 medali emas, ya. Ada Yang yang atletik ya Bang ya? atletik ada Atletik. yang 3 medali emas, dari bowling ada yang 3 emas, 2 perunggu dapatnya satu orang. Tapi memang emasnya 2 perorangan, 1 ganda. Ya, kemudian perunggunya dari bergu. Jadi memang kalau kita lihat dari atlet kita, nanti kita susun juga siapa yang paling banyak dapat medali. Yang paling banyak dapat medali mungkin itu yang 5 medali, 3 emas, 2 perunggu. Karena ini banyak yang bergu. Kayak di cabang olahraga drum band itu ada yang mungkin 3 emas juga tuh, tapi karena dia bergu tentu nilainya beda dengan perorangan. Ya, Pak Effendi Pohan. Ya. Berarti Pemprov lewat Kadispora dan jajarannya sudah punya planning ke depan Ya. tentang atlet maupun juga program yang menyentuh kepada pelatihnya. Bisa dibocorkan sedikit, Pak, kalau boleh. Atau masih dalam Kalau penyusunan? yang sudah dipublish Nggak kejutan? tidak, istilahnya tahun lalu, 4 tahun yang lalu kan sudah ada. Oh, Nah, oke. kan itu yang sudah dipublish. Lebih tinggi Lebih dari tinggi tahun pon yang daripada. lalu. Oh, Oke. Itu lebih dipublish. Intinya lebih tinggi dari Kalau pon yang pon lalu. pon lalu kan emas 300 juta. Nah, Oke. Yang ini 301 juga. itu pokoknya di itu atas nanti lah Pak ya. Gubernur nanti yang akan, Oke. karena itu Supaya kejutan juga Ya, nih. Iya, kejutan. kejutan. Jangan kita bocorin Nggak sekarang. boleh. Biar para atlet tuh pelatih nunggu-nunggu dapat Iya. berapa. Dapat Tapi menarik ya. Apa yang diperoleh dalam PON ke-21 ini tentunya menjadi bagian juga yang akan kita perjuangkan ke PON yang akan datang. Tentunya Pemprov sudah siap juga dengan program untuk PON ke-22, Pak Effendi. Kurang lebih lah, Pak, apa yang dipersiapkan dari sekarang? yang dipersiapkan seperti yang kita bicarakan tadi, bagaimana pembinaan atlet ini. Bina atlet. Kalau yang ini kan kalau kita menuju ke provinsi lain, ya kita kan fokusnya di pembinaan atlet. Oke. Kalau tuan rumah banyak hal. Iya. Tapi kalau untuk ke depan ya kita hanya pembinaan atlet. Nah, inilah yang harus dievaluasi oleh KONI. Bagaimana cabur-cabur ini, apakah atlet yang masih punya potensi emas sekarang 4 tahun lagi masih bisa punya potensi, ini juga harus dievaluasi secara reguler dengan event-event yang dipertandingkan setiap tahun. Iya. Inilah tantangan juga kita bagi Pemprov, bagaimana ke depannya di PON 22 yang kalau saya nggak salah berlangsung di NTT dan NTB. Jadi mengikuti apa yang sudah dilakukan Aceh dan Sumut kan. Ya. Jadi dibagi 2 ya? provinsi. Dua betul. provinsi. Iya. Oke. Ini ke Pak John dulu nih. Sejauh mana nih untuk pembinaan para atlet, pengurus, pelatih untuk menuju PON ke-22 nanti? Makanya kita bikin evaluasi juga ya. Jadi apakah strategi kita, kebetulan nanti saya bulan 12 saya akan bikin rapat kerja daerah. Ini hasil PON akan kita evaluasi, kita sampaikan karena PON ke depannya tentu tantangannya lebih besar. Ya, kemudian cabangnya berkurang dari 65 menjadi 40 itu kan berkurang 25 itu kan. 25 berkurang. Ini kan tantangan sangat besar. Saya akan coba bahwasannya hasil evaluasi yang kita mulain karena belum ada keputusan yang 40 itu apa, tapi yang pasti Olimpik plus silat dan wusu. Silat dan wusu ini belum Olimpik, tapi tetap minta itu dipertandingkan. Tentu kita memulai tahun 2025 awal harus mulai pelada. Semua yang berhasil meraih medali emas, perak, dan perunggu, mungkin apakah emas perak kita evaluasi, kita langsung peladakan. Sesuaikan juga dengan usia. Ya, mungkin ada cabang olahraga kayak karate maksimum 28. Kalau dia usianya udah 25 tentu tak bisa kita siapkan lagi. Lewat. Nah, ini harus kita evaluasi juga usia, kemudian cabang olahraganya apa, apakah diteruskan di sana, kita harus mulai pelada. Makanya kalau mau kita berhasil, program itu ya, pembiayaannya harus berkesinambungan, berjenjang berkesinambungan, demikian sama dengan kompetisi. Memang kendala kita selama ini, kalau kita mau sukses, ayolah anggaran mengikuti program. Kan begitu. Tetapi memang selama ini yang ada programlah mengikuti anggaran. Itu memang kendala kita. Karena kita gelondong uang sekian, kita program baru lagi. Ini kadang-kadang jadi masalah bagi kami. Apalagi kita tuan rumah, semuanya mau ikut. Kan ada kesempatan ikut PON semuanya. Di Sumatera Utara semua nomor kita ikut. Semua cabur kita ikut kecuali di Aceh. Kemarin kita cuma ikut 58 cabang olahraga dari 65.
Di Sumatera Utara kita ikut 34, di sana kita ikut cuma 24. 24. Ya, 24 cabang olahraga. Di Aceh masih ada 8 cabang yang kita tidak ikutin. Karena memang tidak ada. Bukan tidak ada, kalau datang mereka mau ikut, tapi kan komunitasnya, baru komunitas, belum organisasinya belum ada. Oke. Makanya kita seharusnya mempersiapkannya jauh hari sebelumnya, jangan mendadak begitu mau PON baru mau menyiapkan. Ini kan nggak benar. Makanya Mendadak sekarang dangdut. hasil evaluasi kami sampaikan di rapat kerja nanti untuk dipersiapkan di 2025 harus dimulain pelada. Iya. Kalau anggarannya disetujuin. Nah, Oke. menyangkut anggaran, pasti kan ada beberapa sektor yang mungkin bisa memperoleh katakanlah pendanaannya. Misalnya dari APBD, dari sponsor, Ya. atau dari urunan-urunan dari pegiat olahraga yang senang olahraga. Saya tidak melihat Belum selain ada. dari pemerintah. Oh, Semuanya dari APBD. Sekarang sponsor bagaimana dia mau Dia- membantu pelada? Dia nggak bersifat mungkin. profesional, yang Oh. olahraga Kalau profesional. kita bilang sumbangan, kan sumbangan nggak ada kepastian. Iya. Maka kita bikin program, nanti umpamanya disetujuin, kita udah masukkan untuk anggaran tahun 2025. Begitu disetujuin, nanti kita breakdown lagi nih anggaran, apa yang bisa kita mulain. Kenapa? PON 4 tahun tuh nggak terasa. Tahun pertama, kita pembinaan dimulain perorangan dulu. Ya, masuk ke tahun kedua masih pembinaan perorangan, tapi sudah mulai menjurus ke nomor-nomor yang kita butuhkan. Tahun ketiga, ini kan sudah mulai masuk yang namanya prakualifikasi PON. Ya. Di sini tentu sudah mengikutkan cabang olahraga bergu. Ya, prakualifikasi PON. Tahun 2028, tahun keempat, itu kan PON. Harusnya begitu 1 Januari 2028, promosi degradasi itu hanya untuk atlet memang bermasalah. Jangan nanti udah mau PON pun masih ada pergantian. Memang masalah kami selama ini itu. Yang menentukan atlet itu adalah Pengprov cabang olahraga. Yang menentukan pelatih Pengprov cabang olahraga. Ya. Kalau berhasil yang punya cabang olahraga, kalau gagal yang punya KONI. Oh. Itu masalahnya. Jadi gini Pak, olahraga itu Ya. tumbuh kuat. Oke. Olahraga itu tumbuh kuat ada 3 pilar. Betul. Satu Oke. atlet, Atlet. satu manajemen, Mm-mm. satu infrastruktur dan fasilitas. Kalau atlet itu bagiannya KONI lah sama cabor. Ya. Kalau manajemen itu kolaborasi antara KONI dengan pemerintah, karena kita bekerja sama dan infrastruktur dan fasilitas itu tugasnya pemerintah. Karena nggak mungkin KONI membangun infrastruktur kan Pak. Jadi kita memastikan Pemprosum memastikan bahwa 3 pilar ini kami akan berkolaborasi dengan KONI dalam manajemen pengelolaan atlet-atlet ini sehingga nanti para atlet ini bisa mencapai prestasi yang menjulang lah. Ya, jadi Pak Effendi termasuk pendanaan nanti ya. Iya. Itu masuk dalam Dan APBD. memang setiap tahun kan ada memang. Ada itu ya. Setiap Ya tahun ada. biasanya kan kita mengajukan kepada pemerintah lewat Dispora. Mereka melakukan evaluasi, kemudian melakukan pemeriksaan juga. Tapi kadang-kadang evaluasi Ada auditnya ya. Nggak ada dievaluasi langsung gelondongan sekian. Ini yang bikin kita susah. Ya, tapi memang belakangan ini ya tahun 2024 kemarin agak bagus ini Kadispora memerintahkan bentuk tim evaluasi. Oke. Kita rapat, kita betul-betul yang memang nggak memungkinkan udah kita delete aja. Tapi ada yang dibutuhkan. Masalahnya begitu, mereka tuh hanya bisa mengevaluasi aja, nggak bisa menambah. Begitu kita kekurangan, mereka nggak bisa nambah. Dari evaluasinya mau nambah nggak? Nggak bisa nambah. Oh, nggak bisa nambah. Karena udah ada gelondongan di situ. Ini masalah. Gitu ya. Oke. Sementara olahraga itu memang mahal. Kalau Mahal. kita lihat mahal olahraga. Tuh bayangkanlah kita melakukan pelada 4 tahun. Ya, begitu tahun terakhir itu harusnya udah persiapan PON. Dan itu semua kebutuhan pelada tuh harusnya udah dipenuhin. Memang kadang-kadang ini terus terang saya bilang ini banyak Pengprov cabang olahraga nih dari awal mereka betul-betul mempersiapkan juga. Karena nggak mungkin pula tiap tahun kita bisa kasih anggaran untuk peralatan. Kalau kita contohkan atletik, semuanya kan bahan habis pakai semua itu. Ya. Kalau dia mau atlet yang bagus, 1 tahun paling tidak 4 kali dia ganti sepatu. Ya. Sementara kita cuma kasih sekali. Itu bagaimana kita mengevaluasi hasil lari dia itu dengan sepatu yang baru, dengan sepatu yang lama, dengan sepatu yang tidak standar. Ini juga masalah. Tapi syukur alhamdulillah, ya kita kerjasama antara pemerintah, KONI Sumut dengan cabang olahraga untuk tahun ini karena semangat sebagai tuan rumah itu Sebagai tuan rumah. bisa menghasilkan prestasi yang cukup membanggakan bagi kita. Oke. Kita memang provinsi terbesar keempat secara jumlah penduduk.
di Indonesia. Ya. Ya, kita provinsi nomor 4 terbesar jumlah penduduknya, wajar kita masuk di 4 besar. 4 besar. Oke. Saya mengatakan lain, Pak. Serba 4 Posisi ya nih. posisi 4 besar PON 21 kali ini Mhm. telah mengembalikan Sumut kepada masa kejayaannya. Dengan menginvestasi kita akan menembus 3 besar nasional ke PON ke depan. Insya Allah. Insya Ya. Allah, oke. Kita ingin lebih kerja keras lagi, menyamai lagi dan menyamai atlet-atlet lagi dan bersinergi dengan KONI bagaimana ini bisa kita tembus 3 besar. Oke. Di saat olahraga menjadi indikator pengembangan sumber daya manusia dari sebuah provinsi atau sebuah negara, maka kami dari Propsu menyadari betul hal itu. Jadi nanti Sumut dalam akumulasi nasional sebagai provinsi yang maju dan sukses, kami ingin memastikan bahwa olahraga Sumut melalui prestasi atlet-atlet Sumut menjadi penyumbang indeks prestasi prioritas dalam pencapaian yang kita inginkan. Insya Allah. Amin. Oke. Ini para atlet juga agar berprestasi terus, Ya. Pak, motivasinya itu harus ada Ya. bonus tadi, Pak. Itu nomor 7. Oke. Karena kalau kita atlet, kalau Ya. kita pernah atlet, Bu, sebenarnya bonus itu tidak terlalu. Kita hanya eksistensi diri kita itu sebenarnya. Maksudnya biar lebih termotivasi Dan gitu, Pak. sekarang banyak. Kalau kita Banyak. lihat, Mhm. atlet ini kan banyak yang hilang dari kita. Ya. Benar. Masa remajanya Wah, hilang, eksistensi. masa pubernya hilang, Hilang. bergaulnya kurang. Benar. Ya, cuman bedanya dia bisa jalan-jalan kemana-mana. Gitu. Oh, oke. Bisa keliling-keliling. Kalau ada bonus, namanya pun bonus. Itu Oh, menutupi, oke. bahkan sekarang bonus sudah bisa menjadikan atlet itu profesional. Ya, ke depan memang atlet ini pilihan, bukan lagi sebagai hobi. Hobi ya. Oke. Kita harus Benar-benar dijadikan pilihan ya, Pak ya. Coba bagi atlet kita merah medali emas di Olimpiade, sekarang pemerintah kasih bonus 5 miliar. Ya. Siapa yang enggak? Kalau dia Olimpiade dia medali emas, sudah pasti Asian Games dia emas. Ya. Di Asian Games dia sudah dapat 3 miliar. Ya, kemudian di SEA Games dia dapat 1 miliar. Dalam satu periode dia bisa dapat PON, SEA Games, Asian Games dan Olimpiade. Itu dia bisa menabung 10 miliar. Dan satu, ada privilege. Biasanya atlet-atlet prestasi itu punya privilege dalam rekrutmen Oke. pekerjaan. Iya, Biasanya seperti biasanya itu. ada. Biasanya. Semua kalau sekarang secara terpusat ya, peraih medali emas SEA Games dan ke atasnya itu langsung diterima di PNS. Oke. Itu ada privilege. Mempermudah jalannya ya. Sekarang ada surat dari Mabes Polri, Mabes Angkatan Darat, ada jalur khusus atlet. Untuk atlet Ya, ya. Oke. bisa mereka masuk baik namanya sekolah Bintara Polisi, Bintara Angkatan Darat maupun sekolah perwira di masing-masing institusi tersebut. Ya, Oke. di Sumut kan banyak personil polisi yang berhasil meraih emas kan. Banyak atlet Iya. kita sekarang. Demikian juga TNI kan. Atlet PON kita kemarin itu ya kalau saya bilang ada sekitar 30 orang berasal dari TNI. Ya benar. Oke. Mungkin ada 50 kemarin, karena dari Batalion Marinir aja udah 18 orang. Oke, berarti sejauh ini saling support nih pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan KONI ya Pak ya. Ya. Untuk tadi masalah program banyak nih Pak, persiapan banyak, anggarannya harus. Saling support Saling anggarannya support. nanti. Tadi dibilang kalau kita mau lebih tinggi lagi, semakin kecil jumlah cabang olahraga dipertandingkan, Ya. tentu semakin sempit ruang yang mau kita Iya. perlukan. Tapi perjuangannya tentu semakin merata. Ya. Masalahnya kalau sampai 65 cabang olahraga, ya bagaimana mungkin kita bisa ikut kalau kita tidak tuan rumah. Iya. Kita lihat APBD ya, DKI APBD-nya di 80 triliun. Ya, Jawa Barat itu dengan Jawa Timur udah di atas 60 triliun APBD-nya. Kita berapa tahun depan, Pak? Cuma 13. 14 triliun APBD Kurang lebih kita. Tentu kalau kita lihat indeks itu sebetulnya yang diterima oleh KONI Sumut itu tidak kecil-kecil sekali. Iya. Walaupun kemarin kita lihat DKI dengan 387 miliar loh. Mereka ikut PON. Ikut. Jabar dengan 360 miliar, Jawa Timur 250 miliar. Sumut dengan 90 miliar, wajar kita nomor 4. Saya bilang. Tapi kalau umpamanya kita lebih fokus lagi, kalau yang 90 ini untuk semua 30 cabang olahraga kita fokus, tentu dia makin tinggi. Kita tunggu ini janji kalau lebih 90 miliar, Bang John isi nomor 3. Kita kasih anggaran lebih gini Pak. PON ini kan 90 cuman dianggarkan. Lawan kita di PON itu adalah atlet pelatnas. Karena semua lawan kita tuh kan juara-juara nasional. Atlet pelatnas yang perlakuannya rata-rata mereka training campnya di luar negeri. Ya. Jadi kalau kita bisa dapat umpamanya emas dari atletik sampai 6,
Itu luar Lawan biasa. kita kan anak pelatnas semua itu. Iya. Itu luar Mhm, biasa. mhm. Saudara. Ya, Pak Effendi dan Pak John, kita ada waktu kurang lebih 3 menit. Ya. Mungkin pada momen terakhir ini kita mintakan harapan ke depan dari Pak John, harapan untuk PON ke-22. Harapan kita PON 2022 kita udah mulai per 1 Januari 2025. Ya, kita sudah mulai Plada. Mhm. Kita biasanya program kita Plada itu adalah perorangan dulu, yang nomor dipertandingkan pasti, baru masuk berikutnya yang dipertandingkan pada PON berikutnya karena keputusan itu kan belum ada. Dan kita mengharapkan kerjasama pemerintah dengan adanya sarana prasarana yang bisa kita gunakan dengan maksimal, dengan pembiayaan yang mencukupin. Saya yakin kita minimal harus mempertahankan posisi 4 besar pada PON ke-22 tahun 2028 Nusa Tenggara. Ya, Oke. Pak Effendi Pohan, Ya. harapan kita tentunya ingin masuk tetap 4 besar. Melihat apa yang sudah dikerjakan pada PON ke-21 ini menjadi modal bagi kita untuk ke depan. Nah, bagaimana harapan Pemprov Su untuk PON ke-22 ini dan juga harapan kepada masyarakat yang ikut serta dalam menunjang Pekan Olahraga Nasional ke-21 ini? Berkaca dengan persiapan yang dilakukan Pak John dan kawan-kawan cabur, saya yakin dengan usulan kami nanti dengan pimpinan, ya, kita berharap di PON 22 di NTB dan NTT ranking tidak menjadi terlalu penting, tapi capaian dari prestasi yang makin sedikit cabang olahraganya bisa membuktikan Sumatera Utara yang terbaik. Contoh tadi katakan 3 rekor nasional dari atletik kita yang bukan atlet nasional. Dia adalah atlet daerah yang lawannya adalah pelatnas. Itu adalah capaian yang luar biasa, Pak. Jadi kami akan selalu bersinergi ya kepada masyarakat. Silakan pada pecinta olahraga ya lakukan. Paling penting adalah banyak kompetisi. Atlet-atlet ini apabila tidak berkompetisi, ini orang frustasi, Pak. Betul. Dengan banyak kompetisi, banyak pembelajaran, banyak pengalaman, dengan itulah mereka akan berhasil. Saya berharap juga dari para cabur, sering-seringlah lakukan kompetisi, jangan kompetisi 2 tahun sekali, lupa atlet itu nanti bertanding. Saya rasa itu, Pak. Oke. Pak John, sedikit mungkin keluar dari PON ya, Pak. Ini kan ada Paralimpiade ya, Pak, di Solo. Bapak baru pulang kemarin. Kayaknya Sumatera Utara lumayan nih pencapaian emasnya, Pak. Sampai saya kembali kemarin kita udah masih di posisi 4 ya. Tadi di posisi Targetkan 3. kita di Oh, posisi 3 Oh, naik tiga ya. tadi. 18 Oke. emas, tadi di 3. Kita target kita memang di Paralimpik saya sudah selama ini lihat Jateng dengan Jabar itu selalu di atas. Kemudian harusnya kita karena DKI saya lihat turun ya, Jatim juga turun. Ini kesempatan kita di 3 tapi memang Riau ini dengan hampir 2 kali lipat lebih banyak dari Sumut atlet yang berangkat. Mereka juga sebagai kuda hitam juga bisa berebut tempat di posisi 3. Jadi gini, ada sedikit uniknya Paralimpik ini kan itu hanya boleh dipertandingkan 1 orang 1 nomor, Bang ya. Iya. Makin banyak peserta, probabilitasnya makin banyak. Contoh Jabar dan Jateng itu 350-an orang mereka. Makanya angkanya sekarang sudah di 60, 80 emas. Kita hanya 99 dan Rio 180, angka emasnya hampir sama di 18 emas sampai sore ini. Kami tetap pantau, mudah-mudahan target yang disampaikan oleh Pak Gubernur bisa masuk 4 besar. Dengan doa kita bersama, semoga perjuangan kawan-kawan di sana bisa tercapai. Oke. Baik, Pak John, Pak Effendi, waktu kita sudah habis nih. Ngobrol-ngobrol nggak kerasa. Banyak sebenarnya mau diobrolin ya. Karena waktu yang tidak mengizinkan. Terima kasih Bapak sudah ngobrol bersama kita sesuai dengan topik kita keberhasilan PON 21 Aceh Sumut 2024. Dari keseluruhan kita berkata ini berhasil, ini sukses gitu ya. Oke. Pak Peter, ada yang pengen disampaikan? Ya, tentunya kesuksesan ini kita tetap jaga sehingga di PON ke-22 nanti kita berhasil meningkatkan prestasi dan mudah-mudahan meraih posisi 3 besar. 3 besar. Pengennya juara umum sih, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Effendi Pohan sudah bersama kami. Pak John, terima kasih banyak. Mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi ya. Oke. Baik pendengar Kardapa, demikian spesial talkshow kita sore hari ini. Saya Desi, Pak Peter dan juga Pak John, Pak Effendi juga yang sudah ngobrol. Kita harus pamit dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya di topik hari ini keberhasilan PON 21 Aceh Sumut 2024. Kita katakan ini berhasil dan sukses. Kita kembali ke studio. Desi pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga.